Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardina Syamini dengan NIM 220400405000022 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Layanan Bimbingan Belajar menggunakan teknik mind mapping terhadap peningkatan prestasi belajar siswa di SMK Negeri 10 Makassar. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Nah, prestasi belajar merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan proses pendidikan. Namun, di SMK Negeri 10 Makassar, khususnya pada kelas 11 jurusan TKJ, ditemukan banyak siswa mengalami penurunan prestasi belajar, terutama pada mata pelajaran desain grafis. Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran dan guru BK menunjukkan bahwa rendahnya prestasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya minat dan motivasi belajar, strategi belajar yang kurang efektif, serta kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga. Selain itu, siswa juga mengalami kesulitan memahami dan mengingat materi pelajaran. Metode belajar tradisional yang dianggap monoton dan kurang mampu membantu siswa memahami konsep secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Salah satu teknik yang diyakini mampu mengatasi masalah ini adalah mind mapping, yaitu metode mencatat melibatkan visualisasi konsep melalui gambar, warna, dan struktur berpola yang sesuai dengan cara kerja alami otak. Dengan mengintegrasikan teknik mind mapping ke dalam layanan bimbingan belajar, diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami, mengingat, dan meningkatkan konsentrasi serta mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh layanan bimbingan belajar dengan teknik mind mapping terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 10 Makassar. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan tadi, maka rumusan masalah yang saya angkat kali ini itu ada 3. Nah, yang pertama itu, bagaimana gambaran prestasi belajar siswa di SMK Negeri 10 Makassar. Kemudian yang kedua, bagaimana gambaran pelaksanaan layanan bimbingan belajar teknik mind mapping terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 10 Makassar. Kemudian yang terakhir, adakah pengaruh layanan bimbingan belajar dengan teknik mind mapping terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 10 Makassar. Nah, kemudian mengenai tujuan penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui gambaran prestasi belajar siswa di SMK Negeri 10 Makassar. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui gambaran pelaksanaan layanan bimbingan belajar teknik mind mapping terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 10 Makassar. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan belajar dengan teknik mind mapping terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 10 Makassar. Nah, selanjutnya ialah manfaat dari penelitian ini. Nah, manfaat penelitian ini memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Nah, manfaat praktis itu bagi guru BK. Nah, penelitian ini dapat memberikan alternatif metode yang kreatif dan efektif, yaitu teknik mind mapping untuk diterapkan dalam layanan bimbingan belajar guna membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajarnya. Nah, kemudian yang kedua, bagi siswa. Siswa dapat memperoleh manfaat secara langsung dalam hal peningkatan pemahaman belajar melalui metode mind mapping yang membantu mereka menyusun dan mengingat informasi secara sistematis dan menarik. Nah, kemudian yang ketiga, bagi sekolah. Nah, sekolah dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar dalam mengembangkan program layanan bimbingan belajar yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan belajar siswa. Nah, gunanya untuk menunjang pencapaian prestasi akademik yang lebih optimal. Nah, kemudian yang terakhir bagi peneliti selanjutnya. Nah, penelitian ini juga dapat menjadi referensi atau pijakan awal bagi penelitian-penelitian lanjutan yang ingin mengkaji teknik atau pembelajaran lain atau mengembangkan layanan bimbingan belajar berbasis pendekatan visual atau kreatif lainnya. Kemudian manfaat selanjutnya ialah manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling, khususnya dalam mengembangkan strategi layanan bimbingan belajar yang efektif.
Hasil dari penelitian ini dapat memperkuat teori-teori tentang hubungan antara penggunaan teknik mind mapping dan peningkatan prestasi belajar siswa. Selain itu, penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan teknik pembelajaran visual dan kognitif dalam konteks layanan bimbingan belajar. Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya ialah mengenai kajian pustaka. Nah, kajian pustaka dalam penelitian ini membahas secara mendalam konsep prestasi belajar, layanan bimbingan belajar, serta teknik mind mapping sebagai pendekatan strategis dalam meningkatkan hasil akademik siswa. Nah, prestasi belajar dipahami sebagai hasil yang dicapai siswa setelah melalui proses belajar yang mencerminkan pemahaman, keterampilan, dan sikap terhadap materi pelajaran. Nah, prestasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara umum dikelompokkan menjadi 3. Nah, faktor pertama yaitu faktor internal, seperti kondisi fisik, psikologis, motivasi, dan minat siswa. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, seperti dukungan orang tua, lingkungan belajar, dan juga lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir ialah faktor pendekatan belajar, yakni strategi dan metode yang digunakan siswa untuk menyerap informasi. Nah, dalam upaya membantu siswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai potensi akademik yang maksimal, layanan bimbingan belajar hadir sebagai salah satu bentuk intervensi yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling. Nah, layanan ini bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Kemudian, layanan ini juga membekali siswa dengan strategi belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Nah, dalam pelaksanaannya, layanan bimbingan belajar dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan belajar siswa. Nah, salah satu teknik yang dinilai efektif untuk digunakan dalam layanan bimbingan belajar adalah teknik mind mapping. Nah, teknik ini dipopulerkan oleh Tony Buzan dan bertujuan untuk membantu siswa mencatat dan memahami materi secara visual, kreatif, dan terstruktur. Dengan menggunakan peta pikiran yang terdiri atas kata kunci, warna, gambar, dan cabang-cabang ide, siswa dapat lebih mudah mengorganisir informasi dan mengaitkan konsep satu dengan yang lain. Nah, mind mapping tidak hanya melibatkan sisi logis atau otak kiri, tetapi juga sisi kreatif atau otak kanan, sehingga membantu proses belajar menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan menyeluruh. Nah, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan teknik mind mapping dalam proses belajar dapat meningkatkan minat, konsentrasi, dan kemampuan mengingat siswa. Siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, tidak mudah bosan, dan merasa terbantu dalam menyusun serta memahami materi pelajaran. Hasil belajar pun mengalami peningkatan yang signifikan karena siswa mampu mengingat informasi dengan lebih baik dan menerapkannya dalam tugas maupun ujian. Nah, dengan demikian, teknik mind mapping sangat relevan untuk diterapkan dalam layanan bimbingan belajar di sekolah, khususnya dalam konteks siswa SMK yang membutuhkan pendekatan belajar yang aplikatif dan mudah diterapkan. Nah, kajian ini memperkuat landasan teoritis bahwa layanan bimbingan belajar yang dikombinasikan dengan teknik mind mapping berpotensi besar dalam membantu siswa meraih prestasi belajar yang lebih optimal. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya ialah mengenai kerangka pikir. Nah, kerangka pikir dalam penelitian ini didasarkan pada anggapan bahwa prestasi belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi belajar dan dukungan layanan yang diterima selama proses pendidikan. Nah, salah satu strategi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas belajar adalah melalui layanan bimbingan belajar yang memanfaatkan teknik mind mapping. Teknik ini dianggap mampu mengaktifkan kedua belahan otak, mengorganisasi informasi secara visual, serta meningkatkan daya ingat dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, dengan pendekatan yang menarik dan kreatif, mind mapping membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan, tidak monoton, dan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam memahami isi pelajaran. Oleh karena itu, penggunaan teknik mind mapping dalam layanan bimbingan belajar diprediksi dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa, khususnya di lingkungan SMK 10 Negeri Makassar. Nah, kemudian berdasarkan kerangka berpikir tersebut, hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara layanan bimbingan belajar dengan teknik mind mapping terhadap peningkatan prestasi belajar siswa di SMK Negeri 10 Makassar.
Nah, kemudian pembahasan selanjutnya ialah metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian pengembangan atau Research and Development atau disingkat dengan R&D, yang bertujuan untuk mengembangkan serta menguji keefektifan suatu layanan bimbingan belajar dengan teknik mind mapping dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, metode ini dipilih karena tidak hanya ingin mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat, tetapi juga menciptakan dan menguji sebuah produk layanan bimbingan yang inovatif dan aplikatif di lingkungan sekolah. Nah, kemudian variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu layanan bimbingan belajar dengan teknik mind mapping, dan variabel dependen, yaitu prestasi belajar siswa. Layanan bimbingan belajar yang dimaksud meliputi kegiatan terstruktur untuk membantu siswa mengembangkan sikap, kebiasaan, dan strategi belajar yang efektif. Sementara, teknik mind mapping merupakan metode mencatat secara visual yang melibatkan penggunaan warna, kata kunci, dan gambar untuk membantu siswa memahami serta mengingat materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Nah, kemudian populasi dan sampel. Nah, adapun populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 11 di SMK Negeri 10 Makassar pada tahun ajaran 2024-2025. Sampel penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu siswa kelas 11 TKJ 1 yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, khususnya pada mata pelajaran desain grafis. Sebagaimana diidentifikasi melalui wawancara dan angket, jumlah sampel sebanyak 28 siswa digunakan sebagai kelompok intervensi dalam layanan bimbingan belajar. Nah, kemudian adapun langkah-langkah dalam proses pengembangan meliputi 6 tahap utama. Yang pertama, studi pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah belajar siswa melalui observasi, wawancara dengan guru mata pelajaran dan guru BK, serta penyebaran angket. Nah, kedua, perencanaan dilakukan dengan menyusun rencana pelaksanaan layanan mind mapping termasuk tujuan, metode, media, dan waktu pelaksanaan. Nah, kemudian yang ketiga, pengembangan metode awal mencakup penyusunan modul, panduan, dan perangkat lainnya. Kemudian yang keempat, uji coba terbatas dilakukan untuk melihat respon awal siswa terhadap layanan dan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kelima, revisi produk dilakukan berdasarkan hasil uji coba. Kemudian keenam, implementasi akhir dilakukan untuk mengukur efektivitas layanan secara menyeluruh melalui pengukuran prestasi belajar sebelum dan sesudah intervensi. Nah, kemudian data yang dikumpulkan melalui 3 teknik utama, yaitu wawancara terstruktur dengan siswa dan guru, angket skala Likert untuk mengukur perubahan kebiasaan belajar siswa, serta dokumentasi nilai akademik siswa pada mata pelajaran terkait. Nah, pretest dan posttest digunakan untuk mengetahui perubahan prestasi belajar siswa sebelum dan sesudah layanan diberikan. Nah, untuk menganalisis data digunakan 2 jenis pendekatan. Pertama, analisis kualitatif dilakukan untuk menggambarkan tanggapan siswa terhadap layanan dan perubahan sikap belajar. Nah, kemudian analisis kuantitatif menggunakan uji statistik inferensial, uji sampel t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan sesudah intervensi layanan. Nah, hasil analisis akan menjadi dasar untuk menentukan efektivitas layanan yang dikembangkan. Nah, dengan metode penelitian ini diharapkan layanan bimbingan belajar dengan teknik mind mapping dapat terbukti berpengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa, serta dapat menjadi model layanan yang dapat diadaptasi secara lebih luas di sekolah-sekolah menengah kejuruan. Baik, jadi itulah tadi pemaparan proposal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.